sesuai urutan ini, maka yang memungkinkan adalah yaitu halo sahabat belajar, kembali lagi bersama saya di channel Mustafa SRG. Oke sahabat belajar, bagaimana kabarnya? Semoga kabar sahabat belajar semua dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Oke sahabat belajar, saya ucapkan kembali terima kasih banyak buat sahabat belajar yang sudah stay di channel Mustafa SRG, yang sudah mengklik video ini, yang dimana dalam tryout pretest PPG TPA 2022. Oke sahabat belajar, kalau sebelumnya kita sudah banyak membahas tentang matematika dasar, tentang deret bilangan, kemudian juga tentang penalaran analitis, kemudian figural, kemudian penalaran analogis, kemudian padanan kata, dan sudah banyak juga latihan-latihan soal yang sudah ada di channel Mustafa SRG. Teman-teman yang baru bergabung silahkan cek di YouTube Mustafa Saragi. Oke sahabat belajar, kali ini kita akan mengevaluasi hasil dari yang sudah kita pelajari melalui tryout pretest PPG TPA 2022 yang saya buat dalam bentuk video. Jadi teman-teman bisa jawab terlebih dahulu, ambil soalnya, jawab terlebih dahulu, nanti pembahasannya, soal-soalnya langsung saya buat juga di dalam video channel Mustafa SRG. Oke, sahabat belajar, dalam tryout pretest PPG kali ini submateri yang akan kita bahas yaitu materi dasar deret bilangan, penalaran analitis, figural, penalaran logis, padanan kata, dan tidak lupa juga latihan-latihan soal. Oke sahabat belajar, langsung saja kita mulai ke pembahasan tryout pretest PPG TPA 2022 bagian yang pertama yaitu matematika dasar. Jadi untuk sahabat belajar bisa terlebih dahulu jawab soal ini. Nanti teman-teman bisa cek bagaimana jawaban teman-teman ke jawaban yang akan saya buat. Oke sahabat belajar, soal-soal seperti ini matematika dasar sangat sering muncul di bagian TPA pretest PPG. Nah teman-teman perhatikan trik yang akan saya buat. Jadi teman-teman harus teliti, fokus bagaimana cara mengerjakannya. Oke, langsung saja kita akan membahas soal nomor 1. Jika 250 adalah P% dari 1250, maka P sama dengan, di sini dibuat 250 sama dengan P% dari, artinya itu kali 1250. Oke, yang kita jawab adalah P% itu berapa? P% sama dengan 250 ini per 1250. Oke, ini bisa kita bagi sama-sama, bagi 250. Ini 1, ini 5. Maka itu sama dengan P per 100, arti P% itu per 100 sama dengan 1/5. Oke, maka P sama dengan 100/5 sama dengan 20. Maka jawaban yang benar adalah C. Oke, sangat mudah bukan? Kita lihat nomor 2. Jika nilai Y terletak antara X dan Y, oke, kita lihat di sini X dan Z. Nilai Y katanya antara X dan Z. Oke, dia di sini nilai si Y. Kemudian sedangkan Z lebih kecil dari X. Z lebih kecil dari si X. Jadi kalau misalkan si Z ini adalah 6, maka dia lebih kecil X itu berarti nilainya nilainya 8. Z-nya 6, X-nya 8. Maka Y-nya adalah, karena di antara 6 8 itu ada bilangan 7. Oke, sekarang yang ditanya adalah hubungan X dan Y. Kita lihat X dan Y. Di sini X-nya 8, X-nya sama dengan 8, Y-nya sama dengan 7. Maka dari sini bisa disimpulkan bahwasanya X lebih besar dari Y. Oke, maka jawaban yang benar adalah yang B. Oke, sangat mudah. Perhatikan bagaimana cara mengerjakannya. Yang penting teliti dan fokus. Nah, kita lihat soal selanjutnya. 1/5 dari 2/3 tambah 1/4. Nah, kita buat dulu matematikanya. 1/5 itu kan 1/5 dari, artinya kali, 2/3 tambah 1/4. Oke, arti dari itu kali. Nah, sekarang karena ada di sini dalam kurung, walaupun ini penjumlahan, ini perkalian, terlebih dahulu kita selesaikan yang di dalam kurung. Nah, 1/5 dikali
2/3 tambah 1/4. Oke, ini samakan penyebut. 3 kali 14 sama-sama per 12. 12 bagi 3 itu 4. 4 kali 2 itu 8. Ditambah 12 bagi 4 itu 3. 3 kali 1 itu 3. Oke, maka 1/5 sama dengan 1/5 dikali 11/12 sama dengan 11/60. Maka jawaban yang benar adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 4. 90% ditambah 0,02 dikali 30 ditambah 0,9 sama dengan. Oke, ini kita ubah ke pecahan desimal seperti ini supaya sama. Maka 90% itu, ini 90%, ini sama dengan 0,9. Jadi 0,9 ditambah 0,02 dikali 30 tambah 0,9. Oke, kita lihat di sini ada penjumlahan, perkalian, penjumlahan. Nah, saya ucapkan kembali untuk kepada teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe channel ini supaya teman-teman yang baru bergabung bisa mendapatkan informasi terbaru seputar pretest PPG TPA 2022. Oke, terima kasih saya ucapkan sudah subscribe. Kita lanjut. Kita selesaikan dulu yang perkalian. Maka di sini 0,9 ditambah 0,02 dikali 30, 0,02 dikali 30 itu sama artinya dengan, kita hilangkan di sini 0, di sini jadinya 0,2 dikali 3. Nah, 0,2 kali 3 sama dengan 0,6. Maka 0,6 ditambah 0,9. Oke, 0,9 ditambah 0,9 itu bukan 0,18 tapi 1,8 ditambah 0,6. Nah, 1,8 tambah 0,6 sama dengan, iya benar, 2,4. Jawaban yang benar adalah yang B. Nah, kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 5. Tentukan nilai X dari persamaan 7X dikurang 21. 7X dikurang 21 sama dengan 0. Yang ditanya adalah nilai si X, maka 7X sama dengan, kenapa sama dengan? Supaya memindahkan konstanta yang di sini ke hasil, yaitu 21. Tandanya negatif berubah jadi tanda, ya benar. Oke, sekali lagi saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah subscribe, jangan lupa untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe supaya channel ini bisa semakin berkembang dalam menginformasikan soal-soal pretest PPG TPA 2022. Terima kasih. Oke, maka ini sama dengan X sama dengan 21 per 7 itu hasilnya adalah 3. Maka jawaban yang benar adalah C. Oke, lanjut saja ke soal selanjutnya. Soal nomor 6. Jika X sama dengan 12%, Y sama dengan 1/12. Oke, supaya kita tahu mana yang lebih besar, mana lebih kecil, terlebih dahulu kita harus mengubah 12% sama 1/12 ini ke pecahan desimal. Kita ubah 12% ini sama dengan 12/100, 0,12. Oke, yang Y-nya sama dengan 1/12. 1/12 itu nilainya adalah, iya benar, 1/12 itu nilainya adalah 0,08. Maka mana yang lebih besar, 0,08 dengan 0,12? Yang lebih besar adalah 0,12, yaitu nilai si X. X lebih besar dari Y. Maka jawaban yang benar adalah yang A. Oke, sahabat belajar, kita lanjut, yaitu materi yang kedua adalah deret bilangan. Oke, kali ini deret bilangan saya coba untuk buat soal yang lebih sulit. Jadi teman-teman tingkat pemahaman atau tingkat ketelitiannya harus lebih diperdalam lagi. Oke, langsung saja kita masuk ke soal nomor 1. Oke, teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe supaya channel ini lebih berkembang lagi untuk informasi seputar pretest PPG TPA 2022. Nah, soal nomor 1 adalah 1/3 7/6 2 17/6 titik. Oke, kita lihat pola yang dibentuk dari bilangan ini adalah, oke, kita coba, ini ada banyak dia per 6 per 6. Nah, ini kita ubah dia per 6, 1/3 itu sama dengan 2/6. Artinya susunan pola bilangan tersebut adalah 2/6
7/6. 2 itu berapa per 6? Nanti dulu kita coba. Untuk di sini 17/6. Nah, di sini dia tambah 5. Coba kita buat di sini tambah 5. Kita coba-coba dulu. 7 tambah 5 itu 12. Nah, karena 12 di semua per 6, berarti kita buat 12/6. Oke, sudah benar ya. 12/6 itu adalah 2. 17/6 ini masih di soalnya. Maka bisa kita buat pola selanjutnya adalah, suku selanjutnya adalah tambah 5. 17 tambah 5 adalah 22/6. Kita cek jawabannya 22/6. Oke, tidak ada. Kita coba untuk memperkecil 22/6 itu sama-sama dibagi 2. Sama-sama bagi 2 yaitu 11/3. Oke, jawaban yang benar adalah E. Oke, sangat mudah. Kita coba untuk lagi soal nomor 2. 6, 7, 12, 14, 18, 21. Nah, ini pola yang dibentuk. Kita cek dulu. Ada angka 6 ke 12 ini ke 18. Ini adalah dikali tunggu sebentar ya. Bukan kali 2 ya. Ditambah, iya, tambah 6. Ini juga ditambah 6. Nah, kita cek ini 7 ke 14 ini tambah 7. 14 ke 21 tambah 7. Nah, berarti polanya sama, tambah 6 tambah 6 berarti ke sini tambah 6. Maka di sini adalah 18 tambah 6 adalah 24. Maka jawaban yang benar adalah yang C. Oke, kita lanjut sahabat belajar ke soal nomor 3. Di sini ada polanya yaitu 3, 17, 35, 65, 99, 145 titik. Maka pola yang dibentuk di sini adalah, kita cek 3 ke 17 ini, kita coba dulu dari 3 ke 17, yaitu ditambah 14. Kemudian 17 ke 35 ini kita coba lagi, yaitu ini tambah 18. Oke, kita cek lagi 35 ke 65 ini adalah, iya, tambah 30. Kemudian 60 ke 99 adalah 34. Oke, kemudian 99 ke 145 adalah, yaitu 46. Tambah 46. Oke, kita cek dulu pola yang dibentuknya. Di sini ada 14 ke 18, 30 ke 34. Oke, di sini tambah 4. Ini tambah 4 juga. Nah, di sini pastinya harus tambah 4. Berarti ke sini dia 46 tambah 4 itu yaitu 50. Maka 145 tambah 50 adalah 195. Oke, jawaban yang benar adalah yang C. Oke, sahabat pelajar, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 4. 2, 5, 11, 23, titik, 95, 191, 383, 767. Oke, berarti di sini polanya semakin ke kanan semakin besar, berarti ada penjumlahan. Nah, kita cek dulu. 2 ke 5 ini adalah tambah 3, 5 ke 11 ini adalah tambah 6, 11 ke 23 ini adalah tambah 12. Oh, bisa kita lihat di sini 36 itu sama 12 itu yaitu 3 ke 6 kali 2, 6 di sini kali 2. Atau kita coba dulu, kita coba ya. 12 kali 2 sini artinya 24 tambah 24. 23 tambah 24 adalah, iya, 47. Nah, kalau di sini 24 berarti di sini tambah 48. Kita coba dulu 47 tambah 48. Iya, jawabannya benar 95. Berarti di sini yang benarnya adalah 47. Maka jawaban yang benar adalah A. Kita lanjut soal nomor 5. Soal nomor 5 di sini ada minus 2 titik, minus 7, minus 4, minus 10, minus 14, minus 20, minus 28. Nah, kita akan menjawab dua suku, yaitu suku kedua dan suku ke-7. Oke, kita lihat di sini semakin ke kanan semakin besar, berarti karena di sini tanda minus ada pengurangan minus, maka minusnya semakin besar. Kita cek di sini
ada sepertinya pengelompokan yaitu antara 3 suku. Oke, di sini 3 suku. Kita cek lagi di sini berarti 3 suku. Dari sini yang belum diketahui itu 1. Nah, kita cek yang full, yang sudah full pengisian sukunya itu yang ini. Pengelompokan yang kedua, pengelompokan yang pertama, pengelompokan yang kedua, pengelompokan yang ketiga. 4, 10, 14. Di sini pola yang dibentuk yaitu dikurang 6 sama kurang 4. Oke, kebetulan di sini adalah dikurang 8. Oke, di sini kurang 8. Kemudian di sini kita coba lagi minus 2 minus, berarti di sini adalah jawaban yang benar dia minus 5. Kenapa minus 5? Minus 2 dikurang 5 itu yaitu di sini ada kurang 3, di sini kurang 2, begitu ya. Nah, berarti di sini dia yaitu bilangan minus 8. Minus 8 ke minus 20 yaitu dikurang 12. Oke, maka jawaban yang benar adalah minus 5 dan minus 8. Oke, jawaban yang benar adalah bagian C. Oke, sahabat belajar, kita lanjut ke nomor 6. Di sini ada pola 2, 5, 4, 6, 6, 7, 8, 8. Oke, kita cek di sini ada angka 2, 4, 6, 8. Oke, bilangan genap berarti di sini 10. Oke, gampang saja, jawaban benar adalah yang D. Soal nomor 7. 44, 44, 220, 44, 43, 43, 215. Oke, kita cek di sini ada angka besar, ada angka kecil, ada angka besar, ada angka kecil. Angka besar di sini yaitu di antara 44 dengan 44, yaitu bilangan yang sama. Nah, di sini angka besarnya juga harus diantarai oleh bilangan yang sama, 43 dengan 43. Oke, jawaban yang benar adalah B. Nah, cukup pemahaman saja. Oke, sahabat belajar. Kita lanjut ke soal nomor 8. Di sini 248, 251, 244, 122, 115, 118. 59. Oke, ada berulang. Kita cek di sini 248 ke 251 itu dikurang 7. 241 ini ditambah 3. Oke, kita cek lagi ini yaitu dikurang 7 tambah 3. Berarti di sini yaitu dikurang 7. 59 dikurang 7 yaitu 52. Maka jawaban yang benar adalah A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. 11, 12, 13, 10, 13, 14, 15, 12, 15, 16. Oke, ketika kita baca soalnya ada angka berurutan yaitu 11, 12, 13, 13, 14, 15, 15, 16 dan dibatasi oleh 10, 12. Nanti di sini adalah 42 yaitu 14. Nah, kita cek angka berurutannya yaitu 15, 16, 17. Jawaban yang benar adalah 17 dan 14. Jawaban yang benar D. Oke, sahabat belajar, kita lanjut ke bagian figural. Masih di tryout pretest PPG TPA 2022. Oke, sahabat belajar, langsung kita cek soal nomor 1. Nah, di sini soal nomor 1 kita cek polanya yaitu yang dicari adalah di sini. Oke. Yang berisi dulu segitiga menyerupai segitiga, semua bentuknya masih di 3 sisi. Ini 4, di sini juga ada 4 sisi, dan juga masih menyerupai ke persegi, 2 persegi. Nah, di sini kita cek dulu yang sesuai adalah A, D, E, yaitu gambar arsiran yang penuh. Maka ini segitiga di dalamnya putih, salah, ini juga salah. Maka di sini adalah yang bukan segitiga. Di sini adalah bukan segitiga. Jawaban yang benar adalah yang E. Oke, paham ya? Soal selanjutnya, soal nomor 2. Kita cek dulu, kita pahami. Yang ditanya adalah yang di sini. Oke, bulat, 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 persegi, 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 panah, panah, panah. Namun dia semakin besar. Bulat makin besar bulatnya, di sini persegi makin besar perseginya, di sini panahnya makin besar panahnya. Oke, kita cek semua panah. Ini tidak mungkin
panahnya, ini juga kecil kali panahnya. Oke, kita cek lagi. Kemudian penyusunan. Nah, gambar ketiga adalah kombinasi dari gambar pertama dan kedua. Nah, lihat nih kombinasi. Di sini bulat di garis, ini dia. Kemudian gambar keduanya ini yaitu diagonal kedua-duanya. Oke, begitu juga dengan yang ini. Yaitu gambar ketiga ini diagonal kombinasi antara gambar pertama dan kedua. Yaitu yang ininya tegak lurusnya yaitu yang ini. Oke, kemudian untuk yang ini nanti dia yang seperti ini, ada seperti ini juga, gitu kan? Ini seperti ini, namun gambar panah yang besar. Maka gambar yang sesuai adalah gambar yang C. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Di sini juga kita perhatikan polanya, yang dicari adalah gambar yang ini, yang di sudut terakhir. Nah, kita cek persegi, segitiga bulat. Segitiga bulat persegi. Bulat persegi, berarti di sini adalah gambar segitiga. Nah, semua gambar segitiga kecuali yang ini. Nah, kita cek lagi arsirannya. Untuk setiap arsiran satu kotak itu berbeda-beda, satu baris berbeda-beda. Penuh, arsiran sedikit, arsiran kotak bersih, arsiran kotak full bersih, arsiran kotak bersih. Berarti di sini adalah yang full. Oke, maka jawaban yang benar adalah yang D. Kita lanjut soal nomor selanjutnya, yaitu soal nomor 4, masih di tes figural. Oke, di sini kita cek. Oke, yang ditanya adalah yang di sini. Di sini ada gambar yang menyerupai, yang sama gitu ya. Jadi gambar yang inilah kombinasi dari yang ini dan yang ini. Nah, kemudian kita cek lagi ini. Kita cek lagi yaitu gambar yang ini 1, 2, 3. Oke. Kemudian untuk yang ini yaitu untuk gambar yang kali 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti gambar sebelumnya yaitu ada 6 begitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Gambar yang 6 adalah yang A. Yang B tidak mungkin karena gambar awalnya adalah di atas dan di bawah ada 2. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Soal nomor 5 di sini kita cek dulu, kita katakan ini jarum jam. Ini setiap kolom ada 2 yang sama. Ini sama memiliki 2, di sini 1. Ini sama 1, di sini 1 yang berbeda. Kemudian juga di sini oke, di sini ada yang sama, berarti yang berbeda dia adalah jarum yang panas 1. Kita cek yang jarum panas 1. Ini tidak mungkin antara C dan D. Yang memungkinkan adalah yang C. Kenapa ya bukan D? Kita lihat karena gambar D sudah ada di gambar soal. Oke. Oke, sahabat belajar. Sebelumnya kita sudah dari figural, sekarang kita ke tes penalaran logis. Oke, sahabat belajar, langsung saja kita masuk ke soal nomor 1. Semua ban terbuat dari karet. Semua karet bersifat elastis. Sebagian karet berwarna hitam. Oke, kita cek di sini jawabannya. Semua ban elastis dan berwarna hitam. Oke, saya ucapkan sekali lagi untuk teman-teman yang untuk menjawab tes penalaran logis, kuncinya teman-teman fokus dan gunakan logika teman-teman untuk menjawab soal seperti ini. Nah, ada kata kuncinya di sini yaitu semua ban terbuat dari karet. Nah, untuk A-nya semua ban elastis dan berwarna hitam. Ini bukan, karena ada di sini sebagian karet berwarna hitam, jadi tidak semua. Semua ban warna hitam, apalagi ini salah. Yang C kemudian semua ban elastis berwarna hitam, ini juga bukan. Kemudian ini sebagian ban berwarna hitam terbuat dari karet, bukan. Sedangkan di sini sebagian karet berwarna hitam, karet yang berwarna hitam, bukan ban. Ada di sini ban, makanya salah. Kemudian semua ban elastis dan terbuat dari karet. Ya, benar. Semua ban elastis terbuat dari karet. Jawaban yang benar adalah yang E. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2. Jika Andi rajin maka disayang ibu. Jika Andi disayang ibu maka ia disayang bapak. Andi tidak disayang bapak. Maka kesimpulannya yang benar adalah ya Andi tidak rajin makanya dia tidak disayang bapak. Jawaban yang benar adalah D.
Oke, selanjutnya nomor 3. Semua pohon di kebun Pak Sarigun berdaun hijau. Semua anak Pak Sarigun suka menanam pohon. Karti membawa tangkal pohon berdaun hijau. Oke, di sini soal di sini adalah kita cari kesimpulannya. Tangkai yang dibawa Karti bukan dari kebun Pak Sarigun. Ini salah. Kemudian pohon di kebun Pak Sarigun ternyata ada yang memiliki daun warna hijau. Iya, benar, karena di sini adalah semua pohon berwarna hijau. Nah, kemudian Karti suka pohon berdaun kuning. Ini tidak bisa disimpulkan, ini salah. Kemudian anak Pak Sarigun suka pohon berdaun kuning. Ini juga salah. Pak Sarigun juga menanam pohon berdaun kuning. Ini juga salah. Maka jawaban yang benar adalah yang B. Oke, gampang teman-teman. Kuncinya teman-teman gunakan logika untuk menjawab penalaran logis. Oke, selanjutnya soal nomor 4. Semua manusia tidak bersayap. Kuda adalah hewan memakan rumput. Oke, kita lihat A, B, C, D, E-nya. Maka di sini manusia tidak makan rumput. Tidak, ini salah. Kemudian kuda tidak bersayap. Ini juga tidak ada di dalam clue-nya. Kemudian manusia dan kuda tidak bersayap dan tidak makan rumput. Ini juga salah. Manusia sama dengan kuda, tidak ada kebenarannya. Tidak dapat ditarik kesimpulan. Inilah yang benar. Antara manusia dan kuda tidak ada dapat ditarik kesimpulan. Oke, soal nomor 5. Pengurus koperasi seharusnya berjiwa sosial besar. Sebagai ketua RW pernah menjadi pengurus koperasi. Oke, kita lihat di sini jawaban yang benarnya. Ketua RW itu selalu berjiwa sosial. Ini bukan. Semua orang yang pernah menjadi ketua RW itu pengurus koperasi, bukan. Kemudian sebagian pengurus koperasi ingin menjadi ketua RW. Ini juga bukan. Sebagian ketua RW seharusnya berjiwa sosial. Iya, karena di sini ada sebagian ketua RW pernah menjadi pengurus koperasi. Jadi sebagian juga seharusnya berjiwa sosial. Nah, yang E-nya, jika akan menjadi pengurus koperasi harus menjadi ketua RW. Ini bukan. Oke, jawaban yang benar adalah D. Soal selanjutnya soal nomor 6. Semua sarjana adalah dosen. Semua dosen harus peneliti. Apakah kesimpulannya? Nah, kita lihat kesimpulannya. Sementara sarjana bukan dosen, ini salah. Sementara peneliti bukan dosen, ini salah. Kita cek lagi yang D dulu. Sementara dosen tidak peneliti, ini salah. Semua dosen tidak sarjana, ini juga salah. Kita cek yang C. Sementara peneliti adalah dosen. Oke, kita baca sekali lagi. Semua sarjana adalah dosen. Oke, semua dosen harus meneliti. Apakah kesimpulannya? Maka kesimpulan benar adalah yang C. Sementara peneliti adalah dosen. Oke, inilah jawaban yang benar. Oke, pembahasan tryout yang terakhir adalah untuk tryout pretest PPG kali ini bagian TPA, yaitu padanan kata. Nah, kita cek soal nomor 1. Di sini mata wajah. Jadi bisa kita buat analogi antara mata wajah ini, yaitu mata ada di wajah. Kita cek A. Ranjang ada di kamar. Oke, ini benar. Kayu ada di hutan. Ini belum tentu. Lampu ada di jalan. Ini cakupannya luas. Radio ada di tape. Ini salah. Ini juga salah. Maka jawaban yang benar adalah yang A. Ranjang ada di kamar. Oke. Nomor 2, kuning, biru, hijau. Ini adalah pengelompokan warna. Oke, putih, hitam, abu-abu. Ini juga pengelompokan warna. Kapur, penghapus papan tulis. Ini juga suatu pengelompokan dengan jenis tertentu. Ini juga suatu pengelompokan. Cat, kaleng rumah. Ini juga pulas, arang, kertas gambar. Mobil, bensin jalan. Nah, di sini adalah semua pengelompokan. Namun yang lebih mendekati adalah yang itu yang A. Yang di atas ini adalah pengelompokan warna, dan A adalah suatu pengelompokan warna juga. Maka jawaban yang benar adalah yang A. Nomor 3, murid buku perpustakaan. Nah, di sini kan seorang murid membaca buku di perpustakaan. Seorang murid membaca buku di perpustakaan. Maka kita cek dulu. Ini salah. Untuk yang B-nya, nasabah menyimpan uang di bank. Nasabah menyimpan uang di bank. Oke, ini tata kerja yang sesuai dengan yang clue-nya. Kemudian ini kerja karyawan perusahaan. Ini salah. Ini juga salah.
ini juga salah. Maka jawaban yang benar adalah yang B. Oke, soal selanjutnya nomor 4, buku novel detektif. Buku ada yang berjenis novel, oke ya. Buku ada yang berjenis novel dan berisi tentang detektif. Oke, buku ada berjenis novel dan berisi tentang detektif. Maka di sini jawaban yang benar adalah, kita cek dulu, musik, jazz, genre, ini salah. Kemudian ini film, oke, ini film ada yang jenisnya aksi, oke. Kemudian berisi tentang agen rahasia, oke. Ini kita simpan dulu. Buku fiksi ilmiah, ini salah. Musik pop dangdut, ini juga salah. Kemudian ini film Indonesia horor, ini juga salah. Maka jawaban yang benar adalah yang B, yaitu film ada jenisnya aksi dan berisi tentang agen rahasia. Begitu. Oke, soal nomor 5, soal yang terakhir. Kita cek kuda daku duka. Oke. Yaitu di sini kuda daku duka, yaitu disusun oleh huruf yang sama, ya. Huruf yang sama. Kita cek mana di sini kata yang disusun oleh huruf yang sama juga. Ini kaki, kiki, kaku. Ini salah. Kepala, papa, kepala. Ini salah. Nadi, dina, dani. Oke, nadi di sini semua ada D-I-N-A. 4 huruf yang diputar-putar. Oke, ini benar. Ini salah, yaitu buka, baki, kakak. Ini juga salah. Tidak ada B di sini, sedangkan di sini ada B. Dada, didi, duduk. Di sini U ada, di sini tidak ada U. Maka jawaban yang sesuai adalah yang C. Oke, sahabat belajar, sampai di sini perjumpaan kita di dalam video ini tentang pembahasan triad pretest PPG TPA 2022. Terima kasih banyak saya ucapkan buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Semoga dengan video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dalam persiapan pretest PPG TPA 2022. Oke, sahabat belajar, tetap ikuti video ini, akan ada video-video terbaru. Jadi jangan lupa di subscribe video ini yang belum subscribe. Yang sudah subscribe jangan lupa di share video ini jika bermanfaat, agar video ini bisa semakin berkembang. Oke, terima kasih semuanya sudah subscribe. Jadi di sini akan ada, kita buat latihan soal 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sahabat belajar bisa kerjakan di bukunya, nanti kirim ke kolom komentar, akan saya periksa satu persatu. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Salam dari channel Mustafa SRG, salam sukses.